pertama, perdana, langsung keterima. Iya, alhamdulillah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa dikasih Allah kan. Iya, alhamdulillah. Dan tidak luput juga itu merupakan doa dari orang tua ya. Ya bener dong, setiap langkah anak tuh pasti ada doa orang Minta tua. izin nggak kemarin pas nge-apply? Minta izin, sampai wawancara itu tetap doain ya, doain. Ya kita santai-santai dulu nih, Iya. kita ngopi bersama. Asik. Ngopi bersama, tapi bukan kopi, ini kayaknya teh nih. Teh green ya. Iya. Aku jahe. Jahe. Jadi kemarin kan saya berencana mau jumpai Sahlawati nih. Karena lagi gencang-gencangnya, orang lagi apa namanya? Lagi asik-asik membahas LPDP. Oh, teringatlah saya. Ini kayaknya Sahlawati itu cocok nih untuk narasumber kita. Aduh. Kita adakan sharing bersama ini masalah LPDP, masalah beasiswa. Boleh. Kalau bisa jawab, boleh. Kalau bisa jawab. Iya, kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa, buka buku panduan lagi. Buka buku panduan ya. Iya. Tapi ini kita santuy aja ini. Ya santuy lah. Santuy sambil minum teh. Benar. Sebelumnya saya tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Kabarnya selalu mutar-mutar ya, dari Surabaya ke Pari ke Surabaya. Bandungnya juga. Enggak ya. Itu udah kayak kereta api. Kereta api ya. Enggak Iya. mutar-mutar gitu. Enggak lah, enggak. Jadi kerjaannya apa sekarang nih? Sekarang kerjaannya selain lagi nunggu wisuda satu. Oh, Terus selain itu juga lagi ngajar di kursusan sih. wih, mantap lah. Sebelumnya itu apply LPDP-nya berapa kali? Pertama kali. Pertama keterima. Oh, alhamdulillah. Pertama, perdana, langsung keterima. Iya, alhamdulillah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa dikasih Allah kan. Iya, alhamdulillah. Dan tidak luput juga itu merupakan doa dari orang tua ya. Ya bener dong, setiap langkah anak tuh pasti ada doa orang Minta tua. izin nggak kemarin pas nge-apply? Minta izin, sampai wawancara itu tetap doain ya gitu. Ya kita case balik dulu ya. Iya. Sebelumnya pas sebelum nge-apply beasiswa itu pernah gagal nggak sebelumnya? Pernah LPDP? sih, pernah. Tapi bukan di masa kuliah ya. Iya. Gagalnya itu malahan, kalau menurut saya gagal terbesar itu waktu SMP. Waktu SMP. Iya, waktu SMP. Udah lama itu, nggak waktu SD? Iya, enggak waktu SMP. Jadi itu kayak gimana ya? Saya itu nggak lulus UN waktu SMP itu gitu. Oh, Nggak lulus UN. Tapi kebetulan memang sekolah saya itu sekolah swasta. Jadi kalau kita waktu itu kan 2010 ya, lo nggak lulus UN SMP-nya 2010. Jadi pada saat nggak lulus UN tuh kebetulan di Indonesia itu lagi nerapin peraturan kalau nggak lulus cukup di mata pelajarannya aja bisa ngulang. Jadi kayak remedialnya gitu. Remedial ya. Ada kemudahan lah ya. Ada kemudahan. Terus saya juga SMP itu kan mendapatkan beasiswa dari anak korban tsunami untuk sekolah. Kemudian dari situ saya nggak lulus, tapi alhamdulillahnya beasiswa saya dilanjutin sama sekolah. Padahal kan kalau dari segi apapun udah nggak lulus otomatis pandangannya udah jelek dong, ini anak bodoh atau apa gitu ya. Tapi alhamdulillah di sekolah saya yang menerapin sistem kejujuran yang utama. Jadi kita ketika nilainya emang nggak sesuai berarti itu ya harus usaha lagi. Jadi itu kegagalan yang paling besar sih selama ini. Berarti penikmat beasiswa juga dari dulu ya, Iya, dari SMP. Kebetulan SMP, SMA, kuliah S1 juga dapat bidik misi kan. Terus S2-nya ya LPDP luar biasa. Doain S3-nya juga semoga ya di luar negeri gitu ya. Luar negeri ya. Rencananya ke negara apa ini? Paman Sam dong. Paman Sam. Iya. Udah pernah lirik nggak? Lihat artikelnya. Udah. Kebetulan kan banyak juga teman-teman award di LPDP kan juga di negeri Paman Sam. Jadi ya salah satu linknya mungkin dari mereka. Apa yang menjadi ketertarikan ke negeri Paman Sam tuh? Soalnya saya waktu S1 juga ngambil topik tentang Islamofobia. Fobia Islam. Iya, jadi kalau di sana kan identik dengan isu-isu itu ya. Jadi ya udah saya juga pengennya karena S2-nya saya ngambilnya hubungan internasional, jadi kemudian ke S3-nya itu juga antara nanti ilmu politik lagi balik atau ke hubungan internasionalnya, tapi fokusnya tetap ke culture-nya sama globalization. Hujan ya? Nggak apa-apa, kita lanjutin. Ya? Belum Sebelum kencang. basah ya. Sebelum basah dulu. Iya, benar-benar.
kopi saya. Ya udah kita lanjut. Jadi bisa dijelaskan nggak LPDP itu apa sih sebenarnya? LPDP itu merupakan sebenarnya beasiswa yang diberikan untuk yang mau S2 atau S3 sebenarnya. Nah, kemudian jangan mikir, oh LPDP ini hanya untuk orang-orang yang pinter. Enggak, jadi kita itu ada beberapa jalur di LPDP itu, kalau saya nggak salah itu 16 jalur. Oh, banyak juga Iya, ya? jadi bacain aja yang sesuai kriterianya di jalur masing-masing itu yang cocok sama kita apa gitu. Nah, menyesuaikan aja, terus jangan lupa persiapannya jangan pas LPDP udah buka baru persiapan, ini nggak bisa nih, harus jauh-jauh hari karena tandingannya sebenarnya tandingannya bukan sama orang lain sih, kalau menurut saya itu lebih kayak ke pribadi kita, gimana ketika kita ingin berkompetisi ya kompetisi dulu sama diri sendiri, jangan jumawa dulu lah untuk ikut sesuatu gitu. Iya, berarti musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Iya, karena biasanya sering merasa jumawa dulu, saya pasti bisa karena teman-teman saya seperti ini gitu. Kita nggak tahu usaha orang sama, mungkin kita malam tidur, orang lain nggak tidur, lagi berusaha kan siapa tahu ya. Pengalaman ya? Iya, pengalaman dong. Ya, itu buku ya? Enggak juga sih, enggak. Iya gitulah. Oh, berarti belajarnya iya. Studinya hard ya? Iya, saya LPDP itu bukanya bulan 5 ya, LPDP waktu itu. Kalau nggak bulan 4, bulan 5. Tapi saya itu persiapannya udah dari Desember 2018 saya sudah mulai persiapkan diri dengan cara berangkat ke kampung Inggris dulu karena sadar ya nilai TOEFL-nya tahu sendiri lah ya. Nah, kemudian dari situ LPDP-nya buka, jadi saya udah siap semua mulai dari pokoknya sampai ijazah asli saya bawa tuh dari Aceh ke Paris, saking ya udahlah bismillah tahun ini langsung lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah ya. Walaupun ya nggak tahu ya dana dari mana, nggak tahu itu lah, langsung ya udahlah. Nggak turun dari langit? Ya enggak lah, maksudnya ya kita usaha doa ya, kalau Allah ngizinin ya dapet. Sebelumnya saya tanya dulu, Sahlawati latar belakang daerahnya dari mana? Oh, saya dari Simelu, itu Simelu. salah satu daerah yang ada di Aceh. Kalau dari Banda Aceh ke daerah saya itu bisa ditempuh sebenarnya pakai pesawat atau jalur dan laut. Kalau jalur, saya biasanya milihnya jalur darat sama laut ya. Oh, panjang juga perjalanan. Iya, karena saya tahu kalau jalur darat sama laut ya 500.000 udah sampai rumah. Kalau pesawat kan belum tentu gitu ya. Jadi ya kalau estimasinya itu 2 malam 2 hari lah baru sampai di rumah saya. Rumahnya ya kebetulan nggak ada jaringan ya. Bukan nggak ada jaringan, maksudnya jaringannya masih hilang-hilang. Iya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Bisa. Tergantung personality kita iya, gitu. jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu, usaha dulu gitu. Tapi kayaknya kita pindah dulu nih. Iya, pindah dulu nih kayaknya, pindah ke dalam. Iya, pindah ke dalam nih. Kan nanti kita permisah jangan kemana-mana ya, kita lanjutkan nanti di dalam. Kita pindah tempat ini. Ya pemirsa, kita lanjut lagi, ternyata di sini lagi. Di sini lagi ya. Karena hujannya itu nggak terlalu deras kan. Iya benar. Tapi bersyukur juga kita turun hujan itu berarti barokah. Iya. Berarti jumpa kita ini barokah ya? Juga. Amin. Iya boleh. Semoga melalui wasilah ini ya ada yang termotivasi juga untuk mengikuti jejak Kak Sahlawati. Amin. Salah aja kayaknya Sahlawati kepanjangan Pak. Iya boleh. Iya, kita udah sampai LPDP, udah tahu lah orang ini tadi kan apa itu LPDP kan. Barangkali bisa lah dikasih kiat-kiatnya supaya mencapai seperti tadi. Selain kita bekerja belajar sungguh-sungguh, mungkin apa lagi? Kalau saya selalu percaya menulis mimpi sih sebenarnya. Jadi ketika saya itu mau belajar nih buat LPDP, saya tulis dulu itu di atasnya Bismillah LPDP 2019. Jadi setiap saya mau ini tuh, ya Allah kalau emang ini terbaik buat saya lewatkan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, ada rezeki lain di tempat lain gitu. Jadi saya selalu berdoa itu karena kita nggak bisa memaksa suatu keadaan ketika Allah nggak ridho, sama aja kan. Jadi kita nggak keberkahannya dipertanyakan gitu di situ. Setiap yang udah digariskan berarti itu yang terbaik. Jadi kalau emang misalnya LPDP-nya ada yang mau ikut atau yang sedang ikut tapi tiba-tiba belum rezekinya, ya nggak apa-apa, masih ada rezeki tempat lain. Atau emang belum pantas untuk kali ini tapi tahun depan siapa tahu diri kita lebih siap untuk menerima. Karena LPDP itu sebenarnya ya kalau menurut saya ketika saya mendapat beasiswa itu bukan satu sebenarnya seneng, yang duanya beban. Kenapa saya bilang beban? Kenapa? Karena begini, menurut saya
Itu amanat dari rakyat uang itu gitu. Karena kita kan juga tahu ketika dana itu kan dari APBN-nya APBN. juga. APBN dari mana? Salah satunya sumbernya juga dari pajak ya. Jadi Iya. ketika saya menerima itu, oh saya harus memanfaatkan nominal ini untuk Sebaik kepentingan mungkin, ya. apa ya sebaik mungkin. Karena itu gimana pun suatu amanah. Jadi jangan hanya memikirkan ketika masuk LPDP hanya tergoda dengan nominalnya yang dikasih, tapi lihat apa yang sebenarnya kenapa nominal itu dikasih segitu untuk sebulannya atau untuk biaya bukunya, biaya kesehatannya gitu. Jadi saya nggak punya pekerjaan nih, beasiswa aja lah. Jadi setiap bulan dapat Ada income, uang saku, masukan. income gitu kan. Tapi ya nggak gitu konsepnya gitu. Salah satunya pengabdian lah ya. Iya, pengabdian harus kembali lah. Berarti yang pertama itu tadi, selain kita belajar Iya. sungguh-sungguh, ada motivasi juga. Iya, Ya, tulis, harus cari motivasi mimpinya ya, tulis. mimpi. Yang ketiga, menurut saya perlu jadi saya ketika mau ikut LPDP itu, jadi saya itu ada guru ngaji yang ngajar saya itu dari Iqro ya, sampai maksudnya ya alhamdulillah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi saya minta doa, Umi minta tolong doain saya semoga ini rezeki saya diridhoi sama Allah juga, sehingga diterima gitu. Jadi saya nggak lupa setiap ketemu orang-orang selalu minta doain doa, saya ya. ya, semoga ini emang rezeki gitu untuk dapat LPDP. Jadi nggak usah malu karena kita nggak tahu ya di antara orang-orang itu siapa yang terijabah doanya. Siapa Ya, tahu betul. gini, Husin saya doain ya kamu tahun ini bisa jadi bagian dari LPDP kan, siapa tahu Amin. ada malaikat lewat terus Iya. menuliskan doa-doa yang baik gitu kan. Ya, betul. Nah gitu, jadi ya 3 itu sih menurut saya kiatnya. Iya, banyak kiat ya. Iya, itu Tapi- maksudnya spiritualnya Iya, ya, spiritual. spiritualnya. Tapi belajar juga harus. Ya belajarnya saya aja Pak dari berarti 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan secara Artinya kasarnya. belajar jauh hari dulu ya. Iya. Baru Tapi kalau LPDP-nya saya udah tahu lama. Udah Jadi tahu lama, udah ya. persiapan mau lulus ini mau ngapain. Jadi saya udah tahu, oh saya harus kerja. Jadi saya sempat kerja juga 2 kali sebelum memutuskan untuk ke Pare belajar TOEFL gitu. Jadi emang udah di list mau ngapain-ngapain. Jadi kita lebih terstruktur gitu. oh. Jadi Iya. ada jadwal di rumah ya. Bukan jadwal sih, sebenarnya lebih ke mimpi-mimpi gitu. Bukan jadwal makan jam segini. Enggak, bukan. Itu bisa diterapkan saat ngerjain tesis by the way. Sekarang lagi Iya. tesesan. Oh, enggak, lagi nunggu wisuda aja Nunggu sih. wisuda, udah Iya, selesai wisuda. tesisnya. Udah alhamdulillah. Oke. Kemudian supaya kita nggak ketinggalan informasi, gimana caranya kiat-kiatnya itu? Bangun circle pertemanan. Jadi circle pertemanan itu penting karena waktu saya ikut LPDP itu saya udah nanya, kamu mau kuliah apa atau mau apa, jadi kita itu tahu, oh ketika mau beasiswa ini jadi kan teman-teman ada nge-share grup ya. Nah ikut aja berpartisipasi gitu di dalam grup karena kita nanti ada yang bagi-bagi soal ya, itu alhamdulillah dong bisa belajar dapat ilmu baru gitu. Jadi circle pertemanan penting, sama misalnya kalau ada kakak tingkat yang sudah lolos duluan atau ada kenalan ya minta aja diajarin gitu, karena kita kan ya saya bilang lagi jangan merasa diri udah terlalu pinter gitu, harus ada orang lain juga yang kita minta tolong tuh diajarkan, siapa tahu mungkin wawancara kita dikasih saran yang baik dan benarnya sehingga kita oh iya berarti gini ya cara jawabnya. Itu kan merupakan tips juga ya. Berarti gitu. sosial kita harus tinggi ya. Sosialnya juga tinggi. Nggak boleh menyendiri ya. Iya. Ini kadang ada orang minallah dan hablu minannas ya. Karena kan kita ini harus saling melengkapi juga kan. Makhluk sosial. Makhluk sosial, geopolitikon ya. Iya. Kemana-mana kita harus bersosial. Iya, di mana bumi kita bijak, di situ langit kita junjung ya. Iya. Betul, baik. Itu sih. Tadi ada berapa tadi? 16 ya? Iya. Kemudian kalau Sahla kemarin lewat di jalur apa? Saya jalur bidik misi. Jadi kebetulan bidik misi, ya? saya itu tamat kuliahnya 2018. Jadi 2018 di Mei-nya saya wisuda, kemudian kerja dulu. Terus Desember 2018 saya ke Pare. Ke Pare langsung bawa ijazah, semua pokoknya dokumen-dokumen yang penting untuk LPDP udah saya siapkan dulu Pak. Jadi sakingnya bismillah gitu ya, saking optimisnya. Jadi kemudian setelah itu perbaiki bahasa Inggrisnya, saya belajar TOEFL, belajar ya semuanya 3 bulan awalnya 3 bulan, kemudian merasa belum cukup, saya nambah lagi kursus TOEFL-nya. Terus kemudian itu juga mengalami dilema sebenarnya. Saya nelpon orang tua, apakah saya karena merasa bahasa Inggrisnya belum pas ya.
Jadi minta tolong saran mau lanjut sekarang atau sebenarnya tahun depan. Jadi saya mau coba IELTS-nya dulu gitu kan. Ya namanya anak yang pengen ke luar negeri lah gitu ya. Tapi kemudian mama saya itu bilang, udah jangan buang-buang umur dulu. Nanti kalau emang rezekinya kuliah ke luar negeri bisa, siapa tahu S3-nya gitu. Manfaatin yang ada dulu sekarang gitu. Produktif lah istilahnya gitu, jangan buang-buang umur Iya, ya. jangan buang umur. Nah dari situ kemudian saya daftar di Universitas Airlangga. Daftar di Universitas Airlangga itu malam ini saya daftar, besok itu terakhir pembayaran. Sebenarnya gitu. Udah Kepepet ya? udah kepepetnya. Sebenarnya mau UI, mau UGM, tapi udah pada tutup pendaftarannya, tinggal UNER. Ya udah, karena rekomendasi juga salah satu dosen saya di FISIP Unsyah. Jadi saya ngambil tes lah di UNER, alhamdulillah keterima. Kemudian baru ikut tes LPDP-nya dengan udah punya LOE dari Universitas Airlangga. Dan saya sempat ngalamin juga masalah. Jadi masalahnya itu ketika mau mendaftar ulang, saya itu nggak punya uang sedikit pun. Waduh. Nggak punya uang sedikit pun, sampai waktu itu juga di kampung ayah saya itu lagi kondisi ekonominya juga lagi nggak bagus gitu. Karena waktu itu ya mau apa ya namanya, kita mau kredit pun udah mikir jangan deh gitu. Sampai terakhir alhamdulillah almarhum wakil dekan di FISIP UNER itu membantu saya untuk penundaan bayar dan dibantu direktur keuangannya UNER langsung. Jadi itu salah satu, saya nggak tahu itu mungkin jalannya dari Allah untuk memudahkan. Padahal saya udah, ya Allah kalau emang belum rezeki tahun ini ya nggak apa-apa gitu, karena udah masalahnya 20 juta, saya yang dari kampung siapa sih yang punya uang segitu gitu. Besar ya. Sedangkan emang untuk les sendiri aja di kampung Inggris itu uang hasil kerja gitu. Jadi ketika bayar segitu tuh nggak mungkin gitu, karena saya bukan dari ekonomi yang menengah ke atas. Jadi ya itu jadi salah satu masalah, tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah bantu gitu, mudahin jalannya. Alhamdulillah. Jadi pahit juga perjalanannya. Ya kalau diceritain ini bisa menguras air mata ini sebenarnya. Berkaca-kaca terus ya. Iya, berkaca-kaca gitu kalau ingat flashback 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi gitu. kalau orang sulit dulu nanti senang lah. Ya amin amin, semoga begitu terus ya. Amin. Iya. Rata-rata orang sukses itu orang kan lihat kita suksesnya doang kan, nggak lihat dia kita perjuangan kita. Iya benar. Padahal kan berliku-liku ya perjalanannya. Kemudian berarti rekomendasi juga kalau belajar di kampung Inggris ya untuk meningkatkan bahasa ya? Karena saya sebenarnya kampung Inggris itu udah tahu dari lama. Jadi saya ketika misalnya tahu kelemahannya di mana, saya langsung cari tahu ini kira-kira yang bisa membantu saya untuk mendongkrak ini tuh yang mana gitu. Jadi langsung sadar diri aja lah udah kelemahannya di bahasa gitu ya. Kampung Inggris di Kediri ya, Jawa Timur? Iya, di Pare ya? Kediri, Jawa Timur. Apa rekomendasi tempat kemarin belajar tuh, yang belajar kemarin? Kalau saya sih, karena kalau untuk TOEFL saya kemarin belajarnya di Elvas. Elvas ya. Berapa tahun? Berapa tahun? Kayaknya kalau hitung-hitung itu 2 bulan udah sama pre-TOEFL. Pre-TOEFL langsung ke TOEFL habis. Sebelumnya udah ada dasar berarti ya? Kalau dibilang dasar sih nggak, gimana ya bilangnya. Ya alhamdulillah ngerti sedikit-sedikit gitu, tapi nggak yang ngerti-ngerti banget lah. Udah yes no udah tahu lah. Iya. Udah tahu lah. Berarti yang rekomendasi Elvas. Ada yang rekomendasi nggak lagi? Ya karena saya belajar di situ sama waktu itu juga 3 bulan pertamanya saya belajar malah di Alfitra. Kalau Alfitra English Course itu, jadi saya ketika di situ tuh merasakan sebenarnya kekeluargaannya juga. Karena waktu di Alfitra English Course itu saya ngecamp, dan sempat juga sebelum berangkat ke Pare Kediri, itu orang tua masih yang nelpon khawatir ya, namanya anak cewek pertama gitu ya. Yang bener ini kamu berangkatnya sendiri, nanti siapa yang jemput gitu. Saya udah bilang ada yang jemput dari pihak kursusan, masih terus ditelepon gitu ya. Tapi ya alhamdulillah diberi kepercayaan sama orang tua juga ya udah bismillah gitu. Sampai ngajar juga akhirnya di kampung Inggris ya. Yang ngajar lah, semoga jadi ilmu yang barokah ya. Jadi amal jariah ya. Di mana aja ngajar kemarin? Masih baru masih sih, juga ongoing ya. Masih baru ya. Di Mr. Pepsi ya. Iya, kemarin diminta tolong sama Mr. Pepsi. Udah panjang perjalanannya. Panjang Pak, kalau dicerita mulai dari yang sedih sampai yang senang-senangnya ada semua. Iyalah.
Udah jalan ninjanya tuh. Oh, sudah. Nah, apalagi ya. Ya, terakhir mungkin ada closing statement atau ada yang perlu disampaikan lagi, Kak Selong? Kalau saya, usaha Usaha, sudah, usaha sudah. doa sudah, hasil biar Allah yang menentukan. Karena bisa jadi ketika kita gagal, mungkin 99% sebenarnya sudah berhasil. 1%-nya siapa tahu masih ada kesombongan dalam sini. Bersihkan dulu. Jadi saya ingat banget kata kakak tingkat saya, salah satu lurahnya LPDP di Institut Teknologi 10 November. Jadi beliau mengatakan gini, LPDP itu bukan nominalnya, tapi kamu tanyakan dulu ketika saya dapat LPDP, apa kontribusi saya ke depannya. Coba itu tanyakan dulu kenapa saya harus kuliah. Jangan langsung membidik LPDP-nya, tapi tanyakan ketika saya kuliah saya mau jadi apa ke depannya. Jadi setelah itu, ya udah, kalau menurut saya doa, usaha, hasil biar Allah yang nentukan, jangan pernah sombong, jangan puas diri, karena di atas langit masih ada langit. Betul, ya. betul. Nah, gitu deh. Ya, terima kasih Ya. atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin di lain Ya. kesempatan kita berdiskusi kembali dengan tema yang berbeda. Iya, boleh. Saya suka nih kalau tema berbeda nih. Iya. Ya, makasih.